Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunius Niar dengan NIM 210652, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membawakan materi tentang pemanfaatan cloud computing pada dunia bisnis. Pengertian cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah mekanisme di mana sekumpulan teknologi informasi dan komunikasi, research yang saling berhubung dan nyaris tanpa batas, baik itu infrastruktur maupun aplikasi dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pihak ketiga, sehingga memungkinkan customer untuk menggunakan resource tersebut secara on-demand melalui network, baik yang sifatnya jaringan privat maupun publik. Karakteristik cloud computing. 5 karakteristik penting dari cloud computing, yaitu yang pertama, on-demand self-service. Tanpa melakukan interaksi dengan penyedia layanan, kemampuan komputasi pengguna dapat ditentukan secara otomatis. Kemampuan komputasi seperti server time dan network storage. Kedua, broad network access. Kemampuan yang mengenalkan pengguna ke berbagai platform seperti telepon seluler, tablet, laptop, dan workstation yang tersedia melalui akses jaringan. Ketiga, resource pooling. Sumber daya yang dimiliki penyedia seperti sumber daya penyimpanan, pemrosesan memori, mesin virtual, dan sebagainya disatukan untuk melayani konsumen virtual serta diberi tugas sesuai permintaan dan secara dinamis. Keempat, rapid elasticity. Kemampuan yang elastis, kapasitas layanan dapat dengan mudah diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan permintaan pengguna. Kapasitas yang ada dalam layanan ini tidak terbatas. Yang kelima yaitu measure service. Cloud computing juga menyediakan layanan yang dapat digunakan untuk monitoring dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Layanan ini sebagai bentuk transparansi bagi provider dan pengguna, di mana pengguna dapat mengetahui apa saja sumber daya yang telah digunakan seperti bandwidth, penyimpanan, dan pemrosesan. Selanjutnya yaitu model layanan cloud computing. Adapun model layanan dari cloud computing dibagi menjadi 3, yaitu cloud software service, yaitu provider memberikan keunggulan di mana pengguna tidak perlu memikirkan lisensi software. Pengguna dapat menggunakan software yang disediakan dimanapun dan kapanpun serta beroperasi pada infrastruktur cloud. Contoh layanan ini adalah penggunaan email, Twitter, Skype, dan Salesforce.com. Selanjutnya yaitu cloud platform service, yaitu provider memberikan keunggulan kepada pengguna yang lebih difokuskan untuk pengembangan dan penyebaran aplikasi. Contoh layanan Microsoft Azure Investment, Amazon Web Service, dan Porsche.com. Yang ketiga yaitu Cloud Infrastructure Service. Provider memberikan keunggulan kepada pengguna untuk konfigurasi, dapat juga menyewa infrastruktur seperti storage dan jaringan. Konfigurasi yang dimaksudkan secara virtual dapat mengubah scale up atau scale down. Contoh layanan ini adalah Simple Storage Service, Express Cloud, dan Amazon Elastic Computer. Model penyebaran cloud computing. Terdapat 4 model penyebaran cloud computing, yaitu yang pertama, private cloud. Private cloud biasanya dikelola dan diatur oleh departemen yang menguasai teknologi informasi dalam suatu organisasi dan departemen lain sebagai pengguna. Kedua, community cloud. Infrastruktur cloud yang eksklusif dibangun dan digunakan secara bersama oleh beberapa community atau organisasi dan mendukung komunitas tertentu yang telah berbagi fokus perhatian. Ketiga, public cloud. Merupakan salah satu model penyebaran cloud yang disediakan untuk umum yang sifatnya gratis maupun berbayar. Keempat, hybrid cloud. Model penyebaran ini merupakan gabungan 2 atau lebih dari jenis cloud computing, yaitu gabungan privat, public, atau community cloud. Kelebihan cloud computing. Adapun beberapa kelebihan dalam cloud computing diantaranya menghemat biaya investasi. Pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk penggunaan hardware. Pengguna hanya membayar biaya sewa sesuai pemakaian. Dapat menghemat waktu dalam arti pengguna tidak perlu memikirkan tentang penyimpanan maupun pemrosesan karena semua telah disediakan oleh provider. Operasional dan manajemen lebih mudah karena sistem dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Menjadikan gabungan yang terpercaya dan meningkatkan availability
reliability, serta ketersediaan data. Menghemat biaya operasional pada saat reliabilitas serta biaya dan waktu pemulihan yang sangat terjamin. Kekurangan cloud computing. Adapun kekurangan yang terdapat pada cloud computing yaitu: pertama, koneksi internet merupakan kewajiban dalam cloud computing karena internet merupakan satu-satunya pintu menuju cloud computing. Untuk menunjang hal tersebut, maka diperlukan bandwidth yang memadai serta stabil. Kedua, penyewa layanan cloud computing tidak memiliki akses langsung ke sumber daya dan juga mengenai kerahasiaan serta keamanan data pengguna. Ketiga, kualitas server juga menjadi salah satu pertimbangan sebelum menggunakan layanan cloud computing. Pengguna akan sangat rugi jika sewaktu-waktu server atau akses program menjadi down. Resiko cloud computing. Selain memiliki kelebihan dan kekurangan, cloud computing juga memiliki resiko, yaitu: pertama, hanya provider yang mengetahui secara fisik apa yang terjadi dengan data pengguna sehingga menjadi tanggung jawab penuh provider. Kedua, ketika bencana terjadi, terkadang kemampuan provider untuk memulihkan data masih menjadi kekhawatiran pengguna. Ketiga, ketidakpastian mengenai kepatuhan provider terhadap peraturan serta ketika mengalami kebangkrutan. Kesimpulan, dampak positif dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah bagi perusahaan kecil dapat bersaing dengan perusahaan yang lebih besar dengan menggunakan teknologi cloud computing karena menjadi solusi untuk menghemat biaya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan usaha. Dalam pembahasan di atas, maka perusahaan-perusahaan yang ingin berkembang harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari operasional bisnis. Jika tidak, maka diprediksi akan kalah bersaing dalam era global. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.